Salam, selamat hari Minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia. Itulah senantiasa yang menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di Minggu Infokafit hari ini terambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, saya mau sedikit mengelaborasi konteks firman Tuhan dalam Mazmur 25 ini. Firman Tuhan ini dikatakan tadi bersumber dari Daud, artinya nyanyian Daud yang berbentuk doa. Jadi boleh kita katakan sederhananya doa permohonan Daud yang sampaikan dalam bingkai nyanyian yang kita sebut Mazmur doa. Saudaraku yang kekasih, ketika pada masa zaman kerajaan ada hal yang penting kita perhatikan dan kita harus ketahui bahwasanya setiap orang yang mau naik banding dari perkara hidupnya, dia diperbolehkan masuk bait Allah dan menjadikan Allah sebagai hakim yang agung, hakim yang ilahi, Tuhan sebagai hakim yang dinanti-nantikan untuk memberikan penghakiman yang terakhir. Karena seseorang, katakanlah Daud pemazmur itu, merasakan bahwasanya ada lawan-lawannya, ada orang yang sengaja membuat perseteruan dengan dia, ada orang yang mencari-cari kelemahan, ada orang-orang lawan-lawan yang memposisikan betul-betul sangat anti, membuat segudang macam persoalan untuk menjadi ketersandungan dari pribadinya terhadap orang lain. Dan dia nampaknya tidak berkenan atas usaha orang fasik, orang yang tidak jujur, yang tidak pernah memperlihatkan kesetiaannya kepada Allah, yang membuat dia terposisi sebagai orang yang terdakwa, yang salah, yang jahat. Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah perlindungan, Allah yang sungguh-sungguh menyelamatkan, Allah yang memiliki kasih setia, Allah yang menunjukkan jalan-jalan yang benar, dan Allah yang betul-betul melindungi dan menyelamatkan orang yang kontinu, yang terus-menerus berhubungan sekalipun lewat doa kepada Allahnya. Saudaraku yang kekasih, Allah itu hadir di tengah-tengah kita.
dalam diri Yesus Kristus. Secara fisik Yesus Kristus tidak hadir lagi, tapi rohnya hadir bersama-sama saudara-saudara, bersama-sama saya. Dan ini harus betul-betul kita imani. Dan ini harus betul-betul kita ajarkan, kita saksikan bahwa kuat kuasa Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, pembelaan, pendidikan, pengajaran yang dari Roh Kudus menancap dan radiks mengakar dalam kehidupan orang-orang yang beriman, yang percaya kepadanya. Dan itulah yang diberkati, saudaralah itu. Saudara yang diberkati, saudara yang setia menjalin komunikasi hubungan terus-menerus kepada Allah, dan Allah memberkatinya. Demikian bukan? Firman Tuhan ini lebih dirinci kalau kita melihat dalam ayat 1 dengan ayat 2. Di situ seruan Daud kepada Tuhan yang menyatakan bahwa Allah itu sebagai hakim atas kehidupannya. Karena dia merasa banyak sekali ancaman yang menekan, banyak sekali perseteruan yang dikondisikan buat dia. Dan ia pergi kepada Tuhan naik banding. Di negara kita pun ada orang yang merasa dia tertekan, disudutkan, dikondisikan menjadi orang yang bersalah, diputuskan di pengadilan, dia naik banding mencari pengadilan. Tapi ternyata itu relatif. Saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa pengadilan yang sesungguhnya ada dan bersumber dari Allah. Banyak kita yang pandai untuk bersandiwara, menutupi kekurangan kelemahan kita supaya hebat, dan memang kita mengkondisikan diri kita yang hebat. Tapi Tuhan adalah hakim yang terakhir, bukan sesama manusia. Karena itu berdoa, berelasi kepada Tuhan. Jikalau tidak ada kesimpulan menurut saudara-saudara, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini bagianmu, hakimi, putuskanlah segala perkaraku, supaya jelas kelihatan siapa aku di hadapan Allah. Demikian kehidupan yang dicerminkan firman Tuhan dari Daud yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kepercayaannya kepada Allah malah menyaksikan bahwasanya orang asing pun yang datang ke bait Allah ketika itu, yang diperkenankan datang untuk mencari keadilan, dibela Tuhan kalau betul-betul mereka memang bergantung dan betul-betul berbuat tidak salah, bergantung hanya kepada Tuhan saja. Daud tulus menyampaikan yang ada di hatinya. Tulus betul-betul menggantungkan pengharapan terakhir hanya kepada Allah. Tulus karena dia tidak bersalah. Itulah yang kelihatan dalam ayat 3 sampai 5. Daud tidak merasa bersalah, tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar aturan, dan dia tidak tergolong sebagai orang fasik. Ketika firman Tuhan ini, ketika Mazmur ini disampaikannya, ia bersedia diuji, dia bersedia diteliti, dia bersedia diperiksa, dia bersedia malah diadili. Bukan pengadilan manusia saja, tapi pengadilan yang dari Allah. Dia mau dan dia pasrah menunggu siang malam, setiap saat, kapan dan di mana saja pengadilan itu dan keputusan itu akan diberikan oleh Tuhan. Saudara, indikasi dari orang yang bersalah adalah takut. Kalau tidak ada salah, tidak takut, mengapa harus tidak bersedia diteliti? Andai kata misalnya kita penata sebuah pembukuan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah seksi, di tengah-tengah kepanitiaan, mengapa berlama-lama untuk memberikan laporan? Sama dengan di bangsa kita ini. Kalau memang para menteri, para aparat, pejabat-pejabat, atau masyarakat yang dipercayakan di level manapun, kalau ada orang yang mencurigai, kalau ada orang yang mengkondisikan ke arah perseteruan karena tertuduh dalam arti tanda petik soal uang, mengapa takut kalau memang tidak berbuat salah? Silakan. Firman Tuhan ini mendorong saudara, mendorong kita. Dengan tulus berikan itu kepada orang yang punya posisi, orang yang berkompeten. Saudara bersedia dipanggil, diteliti, diwawancarai, dan untuk memberikan pertanggungjawaban kita kepada mereka. Ini merupakan salah satu
citra orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Citra orang yang tidak memiliki kesalahan. Citra orang yang konsisten, yang jujur dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Karena itulah dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-10 diperlihatkan bahwa lawan-lawan dari Daud itu memusuhi dia dan mengepung dia, tetapi dia mengatakan bahwasanya Allah itu akan menjadi betul-betul hakim yang adil buat saya, karena dia menganggap bahwa Tuhan itu akan menjawab permohonan orang yang tulus dan yang jujur secara intensif. Saudara kalau merasa benar-benar dalam posisi yang baik, yang jujur, yang betul-betul tulus, komunikasikan itu kepada Allah. Komunikasikan segala sesuatu kepada Allah dan berkomunikasi intensiflah kepada Allah. Jangan ketika hanya senang, ketika anak-anak berhasil. Jangan hanya ketika sehat, ketika kita bisa pergi ke mana-mana. Termasuk juga waktu dikala sakit. Jangan langsung frustrasi. Atau jangan karena sakit saja makanya kita mau berhubungan dengan Allah. Jangan karena penting saja sehingga kita intensif berkomunikasi dengan Tuhan, tapi dalam posisi berrekreasi, posisi dalam kepenuhan berkat, dalam posisi yang ditimang-timang, disanjung orang. Jangan lupa bahwa Allah lah yang perlu dimuliakan, ditinggikan ketika seperti itu, sehingga Allah akan sungguh-sungguh menyatakan keadilannya dan tidak akan berpihak kepada orang yang mensengketai, yang berseteru dengan kita karena kita adil, jujur, benar di hadapan Allah sendiri. Saudara-saudara atau masyarakat, saudara-saudara atau keluarga, banyak toh yang diganggu oleh orang yang sirik, yang tidak mau anak kita atau kita berhasil, sehingga menimbulkan banyak isu dengan yang lain. Hati kita tersandung, dilukai. Mari sampaikan kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab sapaan yang intensif kepada Allah. Berikutnya Daud percaya, kita percaya, Bapak Ibu harus percaya atas kasih setia Tuhan yang membela orang yang benar. Karena itulah upah orang yang benar, sekalipun memang Allah juga membela orang yang bersalah, tapi tentu ada bonus yang utamakan dari orang yang hidup benar di hadapan Allah. Dan yang ketiga, Tuhan Allah itu menyelamatkan orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, jangan cari perlindungan yang duniawi. Jangan cari perlindungan dari partai. Jangan cari perlindungan dari penguasa sementara dan sering mengecewakan, malah berbanding terbalik akan menjadi lawan kita, hanya menunggu waktu, detik dan situasi. Tapi Allah senantiasa menjaga orang-orangnya. Siapa orang-orangnya? Yang berlindung kepada Dia, yang meminta jalan-jalan benar yang dari Allah dan yang dia lakukan, itulah orang Allah, orang-orangnya Allah. Dan firman Tuhan dalam Zakaria pasal 2 ayat 8 mengatakan bahwa Allah akan melindungi orang-orangnya sama seperti biji matanya. Jadilah saudara sebagai orang-orangnya Tuhan, yang berjalan di jalannya Tuhan, yang menerima kesetiaan Tuhan, karena kita semua adalah orang-orang yang jujur, yang setia, yang berbuat komunikasi yang intensif kepada Allah, yang sungguh-sungguh mengadukan, mengangkat persoalan kita awal, di pertengahan, dan yang terakhir hanya menunggu keadilan yang dari Allah semata. Saudara tahu bukan bahwa keadilan yang dari Allah bukan berarti harus nampak secara materi, kasat mata di depan kita ketika ini, saat ini, tempat ini. Tidak. Bisa saja pengadilan Allah itu apapun yang terjadi, resiko fisik, jabatan buat kita, tapi hati kita damai, nyaman, aman untuk menerima itu. Saudaraku yang kekasih, minggu ini disebut dengan Minggu Info Covid, yang memberikan pengertian Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Mari sapa Tuhan.
supaya Tuhan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Jalan-jalan itu adalah aturan-aturan yang sungguh-sungguh memberikan keselamatan, kenyamanan kehidupan. Dan dia berada dalam nama Yesus Tuhan kita. Dan Yesus betul-betul mengakui, akulah jalan dan keselamatan. Karena itu jangan lupa datang setiap saat kepada keselamatan itu. Karena jalan untuk itu telah tersedia 2 kali 24 jam buat saudara dan saya. Tapi ingat, kita mesti berkomunikasi yang intensif. Kesetiaan kita, kejujuran kita mesti ada setiap saat. Jikalau kita merasa terjolimi, merasa diseterui, mari angkat kepada Dia sebagai hakim yang agung. Karena Dia mau melindungi orang yang berlindung di bawah sayap pengasihannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang meyakinkan kami, membangun iman percaya kami, bahwa orang-orang yang senantiasa berlindung dalam tangan pengasihan Tuhan tidak akan kecewa dalam kehidupannya. Sekalipun itu dalam kenyataan secara materi, secara fisik, secara komunikasi relasi sosial tidak tepat di pandangan umum, di pandangan kami. Tapi inti jiwa kami yang terdalam sejahtera dan penuh kebahagiaan. Itu yang kami cari. Firman Tuhan menjanjikan, menyajikan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas sapaan sabdamu. Amin.